Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Saat ini kita bersyukur akan bersama-sama kembali menggumuli kebenaran firman Tuhan dan berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Saat ini bagi kita dari kitab Perjanjian Lama, yaitu diambil dari kitab Keluaran pasal 25 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22. Ada dua judul perikop yang akan kita gumuli pada saat ini. Pertama, petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan khusus. Dan perikop kedua, mengenai tabut perjanjian. Dan secara khusus saya beri tema untuk renungan kebenaran firman Tuhan pada saat ini bagi kita sekalian ialah menjadi umat yang taat dengan kedaulatan Tuhan. Nas ini bercerita tentang momen pertemuan Allah dengan Musa di Gunung Sinai, di mana Musa menerima mandat Allah tentang apa yang harus dilakukan bangsa Israel kala itu. Yang pertama, menyediakan persembahan khusus untuk Tuhan dengan kriteria yang ditentukan langsung oleh Allah. Kedua, membuat tempat kudus atau kemah suci yang melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Dan yang ketiga, membuat tabut perjanjian atau wadah yang kemudian diisi loh-loh batu yang bertuliskan 10 perintah Allah. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bukan tanpa tujuan Allah memberikan perintah tersebut kepada Musa dan pihak Israel. Namun sungguh itu dilakukan Allah untuk menunjukkan kedaulatannya atas bangsa itu. Pertama, kita harus mengetahui dan dijelaskan, diterangkan kepada kita berdasarkan nas bahwa sebenarnya Israel diberkati Tuhan dengan luar biasa, dengan kekayaan, harta benda, ternak, hasil alam yang melimpah ruah. Demikian bangsa itu harus memiliki karakter bersyukur kepada Tuhan dengan menghususkan persembahan untuk Tuhan berdasarkan apa yang mereka punya dan apa yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, bangsa itu sebenarnya tidak punya tempat ibadah dalam bentuk bangunan atau kemah khusus. Kala itu, belum ada tempat khusus bangsa itu beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu Allah menggagas langsung perlu adanya kemah suci dibangun di tengah-tengah bangsa itu, sekaligus menegaskan bahwa Allah adalah Allah yang ada di tengah-tengah bangsa itu, memiliki tempat dan memiliki otoritas penuh. Bangsa itu memiliki tempat khusus saat mengadakan ibadah dan memberikan persembahan untuk Tuhan dengan adanya kemah suci. Kemudian yang ketiga, 10 hukum Tuhan adalah perintah yang kudus dan mutlak harus ditaati, dijalankan oleh bangsa itu. Pembuatan tabut selain mencegah perintah yang tertulis itu hilang, juga menegaskan bahwa perintah tersebut atau hukum tersebut wajib ditaati, dihormati, dilakukan dengan segenap hati dan tak boleh dilanggar oleh bangsa Israel. Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami kasihi, Tuhan berdaulat atas bangsa Israel bahkan hingga saat ini dalam kehidupan kita orang Kristen. Dari momen ini kita belajar bahwa memiliki persembahan yang khusus untuk Tuhan harus menjadi prioritas kita. Harusnya orang Kristen atau kita orang Kristen punya persembahan yang kita khususkan untuk Tuhan. Ia bisa berupa nominal, ia juga bisa berupa sebuah momentum yang memang kita khususkan untuk Tuhan.
dan juga sebagai wujud ucapan syukur karena kita sudah diberkati dengan limpah, tidak hanya dalam suka tetapi dalam duka. Tuhan tidak pernah berhenti menyertai kita. Berkaca dari sejarah Israel ini, bahwa Allah tidak meminta yang tidak ada pada bangsa itu, tetapi yang ada padanya. Demikian juga dengan kita. Tuhan tidak pernah memaksa kita memberikan sesuatu yang tidak ada pada kita, tetapi yang kita syukuri artinya yang sudah ada pada kita. Dan saat memberikan persembahan, baiknya kita memberi dengan sukacita dan benar-benar mempersembahkan dengan cara yang spesial khusus untuk Tuhan. Kemudian kita juga diingatkan bahwa rumah Tuhan adalah rumah yang kudus. Zaman sekarang tidak serumit zaman dahulu ke rumah Tuhan untuk beribadah, tapi sebenarnya masih ada polemik ketika orang-orang yang datang ke dalam rumah Tuhan. Banyak sekali tantangan. Bisa jadi karena malas, keras hati, bahkan mungkin orang yang sudah berada dalam rumah Tuhan. Tidak semua orang punya hati untuk Tuhan. Tidak semua orang punya rasa menyembah kepada Allah dan menaruh hormat kepada Tuhan di tempat kediaman Tuhan, di rumah Tuhan. Contohnya lagi khotbah saja, Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat yang kami kasih dalam Tuhan. Bisa saja ada yang masih ngobrol tentang tetangganya, bisa saja seseorang itu masih ada permusuhan bahkan di dalam rumah Tuhan. Ada seteru. Seharusnya di rumah Tuhan laksananya kemah suci. Ada rasa hormat kepada Tuhan setinggi-tingginya karena rumah kediaman Tuhan adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Kemudian tentang hukum Tuhan, sebenarnya adalah mandat ilahi yang harus ditaati. Hanya saja banyak orang masih berdalih dengan kata tidak ada yang sempurna, dan sehingga cenderung mengabaikannya. Rasa takut akan Tuhan, berzina, bersaksi dusta atau menyebarkan hoax, mencuri hak orang lain, tidak punya kasih dan hormat terhadap sesama bisa melanda kehidupan orang Kristen. Dan harusnya waspada kita orang Kristen dengan hal ini. Tabut perjanjian, hidup kita seharusnya laksana tabut perjanjian yang memprioritaskan, mengupayakan taat penuh dengan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Memang tidak ada yang sempurna, tapi kita bisa berupaya akan hal itu, Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat. Biarkan Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Ketaatan akan Tuhan adalah sarana Allah mencurahkan berkat-Nya kepada umat-Nya, kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk terus menjadikan Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, atas persekutuan kami, atas doa-doa kami, dan ketika kami beribadah kepada Tuhan. Ajarkan kami taat senantiasa kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan terhadap kami sekalian, terus firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini. Berkati kami umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Langit dan bumi boleh saja berlalu, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati. Shalom.